ditujukan untuk seseorang. Kasarnya bukan untuk Hotman Paris, ya. Ini semua demi kebaikan dunia advokat. Peradilan advokat kita. Ya, kita tahu ada tokoh yang tidak baik yang sudah diskors 3 bulan. Kalau saya secara bercanda bilangnya begini, advokat itu cacat moral. Ya, kalau piring pecah mau disambung lagi ya sudah pecah. Ya, kalau di DPR itu dikenal pergantian antar waktu. Dia dapat waktu 3 bulan untuk merenungin kelakuannya itu, ya. Bukan saya yang bicara ini, saya bacakan nanti, ya. Jadi mesti jelas konferensi pers ini dilakukan untuk kebaikan dunia advokat kita. Mesti jelas itu. Bukan karena satu orang, tidak cukup berharga dia untuk kita bikin konferensi pers, ya. Kita tahu semua bahwa saudara Hotman Paris Hutapea sudah diskors 3 bulan. Tidak boleh beracara, tidak boleh melakukan apapun sebagai advokat, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sadarlah, mudah-mudahan bisa sadar untuk kebaikan dunia advokat kita. Ya, saya bacakan putusannya supaya nggak panjang kemana-mana ini. Ya, ini press release-nya saya bacakan, nanti bisa dibagikan kan? Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finishlah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya dan diberhentikan untuk sementara. Ya, saya bacakan di sini. Satu, supaya jelas nih bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Waktu pengadilan pertama kode etik, saya pun tidak dihukum. Jelas itu. Kalau dalam konferensi persnya dia bilang dia menang telak 2-0. 2-0 dari mana? Ya, ini bukan soal menang-menangan. Berulang kali saya bilang, saya tidak bicara orang, manusia yang dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, silakan teruskan. Saya bacakan lagi, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat, baik dalam pengadilan yang pertama maupun yang kedua ini. Dua, bahwa materi pengaduan saya sebagai anggota masyarakat pada waktu itu terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Pradi bukan tentang pamer harta dan pamer perempuan. Bukan. Kan dia bilang saya melaporkan dia karena berenang tidak pakai jas, tidak pakai ini. Ya, dia bilangnya kan begitu. Tidak ada, kita tidak melaporkan. Dia mau telanjang di kamarnya, dia mau pangku-pangkuan sama orang, nggak ada urusan sama kita. Bukan kelas kita begitu, ya. Tapi apa yang kita laporkan? Satu, Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga tidak mengupayakan jalan damai. Itu perintah profesi, etika, bahwa di dalam perkara soal rumah tangga harus didamaikan. Dia tidak mendamaikan, bahkan membuka semua kepada umum. Kedua, Hotman Paris dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali dan membuat perkara rumah tangga semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Ngerti ya? Dia bikin konferensi pers. Waktu kita laporkan, saya sampaikan nih, saya tambahkan. Tahu pembelaannya waktu itu? Itu kan anak buah saya. Bukan satria. Tidak berani ambil tanggung jawab. Ketiga, Hotman Paris melakukan konferensi pers dan membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan saya. Tiga, bahwa adapun amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat yang sekarang ini nomor sekian nanti bisa dibaca menyatakan terbanding teradu Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar pasal 6 huruf B
D, dan F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 4 huruf A dan Pasal 3 huruf G dan H Kode Etik Advokat Indonesia, menghukum terbanding teradu Hotman Paris Hutapea berupa pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. Saya ingatkan, sudah jatuh hukuman, men-skors dia 3 bulan. Kalau ada laporan lagi, dihukum lagi, laporan lagi dari pihak lain, kita tahu begitu banyak laporan kepada dia, dia bisa dipecat. Hati-hati dia, untuk kebaikan dunia advokat kita. 3, bunyinya nih, melarang terbanding teradu Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut selama 3 bulan. Saya bacakan pertimbangan. Bahwa pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Pusat sebagai berikut. Bahwa perilaku Hotman Paris Hutapea yang membuka masalah rumah tangga ke publik tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat yang harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Pasal 3 huruf G KEAI. B, bahwa Hotman Paris sama sekali tidak mengupayakan damai dalam menangani perkara. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak menggambarkan adanya upaya dan spirit untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang ditangani secara musyawarah kekeluargaan. Saya mau tanya sama dia, kalian boleh tanyakan sama dia, ada apa sih iri hati sama saya? Kenapa mesti iri hati sama saya? Saya nggak ada masalah sama dia. Heran juga tuh. Kan berasa paling hebat. Kenapa tanya-tanya terus? Oke, saya terusin deh. C, bahwa perlakuan seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari profesinya sebagai seorang advokat. Dalam hal mana perbuatan perilaku seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat secara sedemikian rupa akan dapat mempengaruhi citra dan martabat profesi advokat itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai dari pasal 3 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Nggak ada iri hati, mau kaya, mau bisnis, apapun juga, jaga kehormatan, martabatmu sebagai advokat. Nggak tahu ya, kalau soal gendong-gendong perempuan, mandi-mandi, tidak pakai jas katanya, nggak tahu itu terpenuhi nggak pelanggaran kode etiknya. D, ini masih pertimbangan nih, bahwa surat pemberitahuan pengunduran diri dari Hotman Paris Hutapea sama sekali tidak dapat menggugurkan dan atau menghentikan proses pemeriksaan perkara akuo dalam tingkat banding. Ngerti ya? Mau mundur, mau lari, mau kabur, kena lu hukuman. Ya, sadari itu. Bahwa adanya surat pemberitahuan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pradi merupakan itikat dari Hotman Paris Hutapea untuk menghindari putusan Dewan Kehormatan Pusat. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 2 selanjutnya, menuntut seorang advokat memiliki sikap kesatria dalam mempertanggungjawabkan setiap dan seluruh perbuatan perilakunya dalam menjalankan profesi advokat. Saya tambahin nih ya, waktu sidang pertama dia sudah tahu, dalam tanda kutip, dia sudah kumpulkan timnya, putusan belum dibacakan nih, dia sudah kumpulin orang-orangnya, dengan pongah bilang dia menang. Ada apa kamu bisa tahu sudah ngumpulin orang? Sekarang pun sudah tahu dia. Kusak kesana kesini kesana sini, enggak tembus, lari seperti seorang pengecut. Saya tidak bilang dia lari, seperti seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ulangi, kusak kusuk kesana, tidak bisa tembus, tahu mau dihukum, hengkang. Silahkan menilai sendiri. 5. Bahwa putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh advokat yang bernama Hotman Paris Hutapea dalam menjalankan profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah cacat menurut hukum, karena yang bersangkutan
telah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Soal 3 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, cacat kau. 6. Bahwa demi hukum kami minta kepada seluruh institusi penegak hukum untuk menolak segala bentuk pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea, law firm Hotman Paris and Partners. Hari ini kami telah menyusun surat pemberitahuan untuk segera dikirimkan ke institusi Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, dan institusi terkait lainnya. Itu kode etik mengatakan kalau hukuman berkekuatan hukum disampaikan kepada semua petinggi hukum bahwa yang namanya Hotman Paris Hutapea sudah diberhentikan sementara 3 bulan. Kepada seluruh Majelis Dewan Kehormatan Daerah tingkat pertama untuk mengoreksi diri karena putusannya telah dibatalkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Pusat. Ini kami sampaikan kepada majelis yang pertama yang mengatakan bahwa Hotman Paris tidak melanggar kode etik. Waktu itu komentar saya, mudah-mudahan para majelis itu tidak dapat mantu seperti Hotman Paris. Ngerti ya? Supaya tahu itu yang di bawah, supaya tidak lagi jadi hakim majelis dia. 8. Kepada seluruh masyarakat dan klien dari advokat Hotman Paris Hutapea law firm, kami beritahukan bahwa Hotman Paris Hutapea telah diberhentikan sementara dari profesi advokat, sehingga seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris saat ini cacat menurut hukum. Dari saya sementara begitu. Perlu saya tambahkan tadi ya, kalau sudah kena kode etik itu secara moral seharusnya kita malu. Dulu memuji-muji setengah mati, hebat sekali itu majelis tingkat pertama. Peradinya waduh hebat benar. Sekarang apa? Dihabisin itu peradinya, hengkang dia. Saya sebetulnya juga mau pesan juga sama organisasi lain. Satu organisasi hukum, advokat itu menjadi hebat karena anggota-anggotanya orang hebat. Kalau anggota-anggotanya sudah cacat, sudah pernah dihukum, sebaiknya disuruh PKPA lagi ya namanya itu. Dari saya sementara itu aja. Tambahin lah yang lainnya. Itu berarti 3 bulan per kapan, Bang? Sejak diberitahukan kepada dia. Kalau dia pinter, dia belakang nggak tahu juga. Bisa juga. Kan licik kalau pinter kan. kan. Itu pertanggal 12. Bulan apa? 12 April. April. Sekarang tanggal berapa sekarang? 18 ya? 19? Ya, jadi dia udah berarti tanggal 12 ke 19, udah 7 hari dia itu nggak boleh ngapa-ngapain sebenarnya. Maka kita mesti launching sekarang, biar masyarakat tahu, orang-orang yang butuh jasa hukum tahu bahwa dia nggak boleh lagi menerima kuasa, dia nggak boleh mendampingi, dan dia tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai advokat minimal 3 bulan. Dan ini masih banyak laporan lain ya. Mudah-mudahan kita harapkan ujung-ujungnya bukan cuma skorsing, tapi memang dipecat. Kenapa saya bilang mesti dipecat? Karena tadi udah disampaikan Pak Hotman, di mana jiwa besar seseorang advokat gitu ya. Kalau kami mengadukan Hotman Paris, ini saya garis bawahin, langsung ke organisasi advokat yang bersangkutan. Siapa itu? Pradi Soho, di bawah pimpinan Saudara Otto, ya kan? Kami langsung ke sana loh. Tetapi pada waktu dia dihukum, ya, di organisasi yang sama, dia malah sekarang lari. Ibaratnya kemarin pertandingan nih, siapa itu kemarin artis? Vicky ya, lawan saya Aldi Taher. Ini Hotman Paris persis seperti itu. Dipukulin, ya, nggak kuat ngelawan, lari keluar ring, gitu, lari keluar ring, nggak dikejar. Tapi kalau kami, ya udah lari sekarang keluar ring, kami akan kejar terus, ya. Banyak sekarang laporan-laporan, ya, yang menyusul nanti akan mengejar dia. Jadi saya katakan sama Hotman Paris, kamu jangan jadi seperti tikus dikejar kucing. Jadilah kesatria, sampai disampaikan dari Pak Hotman. Hadapin dong. Ya, kami tadi sempat waktu di pengadilan tingkat pertama dihukum, saya dihukum 3 bulan. Oke, kita terima, kita fight terus. Buktinya sekarang udah selesai semua, malah kebalikannya dia yang dihukum. Kok dia yang dihukum? Kami dihukum, kami terima kok. Kita fight, kita banding. Kok dia dihukum, dia kabur? Ya, ke organisasi yang katakanlah, mohon maaf ini, nggak jelas kita gitu ya. Organisasi apa itu? Anak-anak muda di sana semuanya, dan itu mungkin organisasi yang tepat dia bisa ngakal-ngakalin orang ya untuk mengangkat dirinya kembali. Saya pikir sementara itu dari saya. Satu lagi mungkin hal, kalau dulu saya pernah bilang ya, waktu membela klien kami ini, saya bilang pernah kepada dia yang paling keras mungkin jadi pertimbangan, Hotman Paris noraknya kaitannya kepada juga pertimbangan sekarang di sini, bahwa dulu dia waktu menangani tidak pernah memediasi, tidak pernah mempersatukan untuk supaya klien kami ini bisa berbaikan sama istri. Itu yang saya katakan norak gitu loh, dan itu sudah terbukti ya, kata-kata itu nggak bisa dijadikan pertimbangan bahwa kita melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi dia dengan tidak melakukan yang sudah dibacakan Pak Hotman tadi, terbukti seluruhnya. Bahkan tadi di pertimbangan itu ya dikatakan bahwa
seorang advokat dalam melakukan profesinya masih berkaitan, artinya tergantung, artinya nggak boleh melakukan hal-hal di luar etika. Jadi bukan dalam, kalau dia sekarang bilang kan, wah saya kan menjalankan profesi di pengadilan, saya begini, tidak, sudah dikatakan di sana. Di luar pengadilan pun, seorang advokat harus menjaga etiket yang baik. Jadi artinya kalau mau ditambahkan, kalau tadi Pak Hotman katakan, saya nggak singgung-singgung masalah perempuan, saya mau katakan, Hotman Paris, berdasarkan pertimbangan majelis, yang Anda lakukan, joget-joget sana sini, peluk sana pelak sini, itu juga melanggar. Karena kode etik mengatakan di pertimbangan hukumnya, itu mengikat dalam perilaku yuk, kemanapun yuk jalan. Jokowi gampar orang terus bisa bilang, oh saya sebagai manusia biasa. Nggak bisa dia sebagai presiden tetap. Polisi gamparin tukang beca, terus bisa bilang, oh enggak, saya lagi jalan-jalan, saya tidak pakai pakaian dinas, nggak bisa. Hotman Paris, ANSI sebagai lawyer, tetap dalam tahunnya 24 jam terikat dengan kode etik. Itu tambahan dari kita. Dan satu lagi, kalau saya pernah sampaikan, siapa yang menabur angin akan menuai badai, ya ini sekarang. Dia yang cari gara-gara, nah sekarang akibatnya, dia mesti terima konsekuensinya, ya. Dia dipecat. Saya katakan, saya berani bilang dia dipecat, kenapa? Kalau dia fair, kalau dia gentle, dia tetap diperadi. Baru namanya skorsing. Kalau dia di skorsing 3 bulan nggak boleh menjalankan tugas, dia kabur, ya itu sama juga dia bukan jadi anggota satu organisasi lagi. Organisasi yang dia tempat di Bernang sekarang mesti diuji dulu, benar apa enggak itu, sah apa enggak, ya kan? Sementara kan kita udah sama-sama aku bahwa Pradi adalah yang sah. Nah dia keluar dari Pradi terus apa ini organisasi apa nih? Nggak jelas, ya. Untuk itu memang ya kasihan deh ya, Hotman Paris, kasihan deh lo. Bang, penegasan aja bang, berarti dia sudah tahu ya bang sebelum mengundurkan diri bang hari ini bang? Kami mesti katakan dia tahu, dia tahu. Hah? Tanggal 12 kami dapat pemberitahuan, dia keluarkan juga, dia udah antisipasi, dia kan jago bermain gitu. Tapi mau dibilang, putusan tingkat pertama belum keluar, dia tahu bahwa dia akan dimenangkan gitu. Sekarang juga dia monitor, dia tahu dia akan dikalahkan, dia akan dihukum, dia kabur. Nggak, gentle, hadapin dong, ya Hotman Paris, bila perlu tanding, anak saya tinju dia sering, ini lagi zamannya tanding tinju nih, 2 menit lu KO pasti sama kita. Nah, cukup. Saya mau tambahin sedikit aja soal Nora. Ini pelajaran buat kita. Terhadap Hotman Paris juga, umur sudah 62, saya sudah 72. Mudah-mudahan sampai ke 72. Udah waktunya sekarang hidup dengan benar. Ya, saya mau kasih tahu kita semua nih. Ya, kalau kita orang miskin, kita nggak perlu belajar. Kita bisa naik angkot, kita bisa naik bus, makan nasi bungkus, itu biasa. Yang harus belajar, jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, jangan norak. Mempermalukan diri sendiri. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Satu waktu kalian bisa jadi orang kaya. Jangan norak. Ya, waktu kita miskin, biasa makan nasi bungkus. Oke? Itu aja. Sudah berumur 62, baliklah beragama, baliklah beretika, beradat, ya. Sudah 62 tahun, saya udah main sama cucu-cucu. Kok masih gendong-gendong perempuan dewasa? Itu bukan pelanggaran etika yang kami adukan, bukan. Ya, saya tambahin sedikit dari Pak Hotma dan Pak Partahi. Pertama, saya sampaikan innalillahi wa inna rojiun untuk Majelis Kode Etik DKI. Begitu juga Majelis Banding. Ya. Mudah-mudahan kau diampuni semua dosa-dosanya. Saudara Hotman Paris, saya bilang memang dari awal pengecut karena dia jauh-jauh hari sudah mendapat bocoran untuk dia tidak mempertanggungjawabkan ini, dia mengundurkan diri. Tetapi dia tidak bisa lari, buntutnya, kakinya pasti diikat. Jadi sekali lagi kami minta Peradi, pimpinan Oto harus tegas. Kalau enggak saya bilang juga kalian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin. Abang, mungkin sedikit bang, butuh penjelasan sedikit. Ini kan terkait hukuman sendiri gitu ya. Bang Hotman kurang lebih tanggal 13 dan 14 mengajukan pengunduran dirinya ke Bang Oto gitu ya. Oh sorry, aku pesan. Jadi dia pengundurnya 13-14. Sekitar 13-14. Ya, ini tanggal 12. Nah, kan cocok. Nah, di tanggal 12 ini keluar hukum berarti sekalipun dia keluar tetap mengikat begitu ya. Dalam pertimbangannya begitu. Okay. Biarpun dia keluar, permohonan keluar, dia belum dikabulkan. Ini mengikat. Okay. Kita akan bikin surat hari ini, besok ke semua institusi hukum bahwa dia sudah diberhentikan. Iya, kecuali Iya, banding tadi, bandingnya kan diajukan jauh sebelumnya, udah 4, 5 bulan, 6 bulan yang lalu. Putusannya sekarang gitu loh. Jadi dia mengantisipasi. Kecuali kami ngajukan bandingnya sekarang, Pak Hotman ngajukan bandingnya sekarang, dia udah keluar, nggak mengikat. Tapi waktu diajukan banding ini, Hotman Paris masih ANSI, masih menjadi anggota Pradi. Ya, jadi clear ya. Secara logika begini aja. Dulu yang tingkat pertama, belum putusan, dia udah tahu. Iya. Apa logikanya? Udah kumpulin semua orang, begitu putusan
dibacain, dia udah tahu. Sekarang pun dengan asumsi seperti itu, dia udah tahu dia bakalan diberhentikan. Makanya bermanuver Dia cabut, seperti ini. ya. Apalagi? Oke, cukup kali ya. Saya pesan aja satu, ayo beragama, beretika, beradat, seperti kita semua lah. Umur sudah 62, saya sudah 72. Udah nggak ada lagi, dunia tuh udah nggak ada. Semua untuk di sana aja. Ya? Oke? Oke, siap. Oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.